Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Jordi Jimmy Syaputra dari kelas TI 6A1. Saya akan mempresentasikan UAS SPK, yaitu pemilihan tools Artificial Intelligence untuk produktivitas mahasiswa menggunakan metode SAW atau Simple Editing Weighting. Satu, latar belakang. Terlalu banyak pilihan, terlalu sedikit kepastian. Satu, pertumbuhan pesat AI generatif seperti ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude AI, Perplexity, dan Notion AI kini banyak dipakai mahasiswa untuk riset, laporan, hingga analisis data. Dua, kebingungan memilih platform. Setiap tools berbeda dari sisi akurasi, kemudahan, kecepatan, fitur, keamanan, dan biaya. Mahasiswa sering memilih hanya berdasarkan popularitas. 3. Kebutuhan evaluasi objektif. Pemilihan tanpa kriteria yang jelas berisiko membuat pemanfaatan AI menjadi kurang optimal untuk produktivitas akademik. 6. Platform AI generate yang paling banyak digunakan mahasiswa dijadikan objek evaluasi dalam penelitian ini. Next. Kemudian yang kedua, tujuan penelitian. Membangun SPK berbasis metode SAW. Penelitian ini bertujuan membangun sistem pendukung keputusan atau SPK untuk memilih tools Artificial Intelligence yang paling sesuai bagi produktivitas akademik mahasiswa. Metode Simple Editing Weighting atau SAW dipilih karena mampu melakukan pengambilan keputusan multi kriteria melalui proses pembobotan dan normalisasi nilai setiap alternatif. Next. Kemudian ketiga, tinjauan pustaka. Metode Simple Editing Weighting atau SAW ini adalah metode pengambilan keputusan multi kriteria yang bekerja melalui pembobotan kriteria, normalisasi nilai alternatif ke skala yang sama, lalu menjumlahkan hasil perkalian bobot dan nilai normalisasi. Next. Kemudian ada yang keempat, metodologi pendekatan kuantitatif berbasis SAW. 1. Jenis penelitian. Kuantitatif dengan pendekatan sistem pendukung keputusan atau SAW menggunakan kuantitatif dengan pendekatan sistem pendukung keputusan atau SPK menggunakan metode SAW. 2. Sumber data. Studi literatur, observasi fitur setiap platform AI, serta penyebaran kuesioner kepada mahasiswa sebagai responden. 3. Alternatif. 6 platform AI generatif populer di kalangan mahasiswa seperti ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot, Claude AI, Perplexity AI, Notion AI. 4. Kriteria dan bobot. 6 kriteria hasil studi literatur, 5 bersifat benefit dan 1 bersifat cost, dengan total bobot 100%. Next. Yang kelima, hasil dan pembahasan. 6 alternatif tools AI yang dievaluasi, yaitu ada ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot, Claude AI, Perplexity, Notion AI. Next. Kemudian kriteria nilai dan bobot, yaitu ada C1 akurasi jawaban 30% benefit, C2 kemudahan penggunaan 20% benefit, C3 kecepatan respons 15% benefit, C4 kelengkapan fitur 15% benefit, C5 keamanan data 10% benefit, C6 biaya penggunaan 10% cost. Bobot terbesar pada akurasi jawaban adalah 30%, karena kualitas hasil menjadi faktor utama produktivitas. Biaya penggunaan mendapat bobot terkecil, yaitu 10%, karena banyak layanan gratis tersedia. Next, yaitu metrik keputusan. Nah, metrik keputusan bisa dilihat seperti ini. Nilai atribut benefit C1 sampai C5
Semakin tinggi semakin baik. Atribut cost C6, semakin rendah semakin baik. Next. Nah, ini ada hasil normalisasi matriksnya seperti ini. ChatGPT mencapai nilai maksimum 1 pada 4 kriteria utama. Perplexity AI unggul pada biaya penggunaan. C6 berkat tarif yang lebih murah. Next. Ada pun hasil dan pembahasan. Nilai preferensi dan perankingan akhirnya seperti ini, yaitu dimenangkan oleh ChatGPT dengan 0,981, Google Gemini dengan 0,960, Claude AI dengan 0,955, Perplexity AI dengan 0,946, Microsoft Copilot dengan 0,943, Notion AI dengan 0,906. Next, mengapa ChatGPT unggul? Nah, karena satu, bobot kriteria menentukan hasil. Perplexity AI unggul di biaya, bobot hanya 10%, namun tetap kalah karena performa di kriteria utama lebih rendah dari ChatGPT. 2. Normalisasi menyamakan skala. Proses normalisasi benefit atau cost memastikan seluruh nilai dapat dibandingkan secara adil sebelum dikalikan bobot. 3. Rekomendasi lebih objektif. SAW mengurangi subjektivitas dibanding pemilihan berdasarkan popularitas semata, menghasilkan keputusan yang lebih terstruktur. Next. Nah, kemudian kesimpulan, SAW terbukti objektif merekomendasikan tools AI. Metode SAW berhasil mengolah 6 kriteria menjadi rekomendasi yang objektif dan sistematis. ChatGPT menempati peringkat pertama dengan 0,981, diikuti Google Gemini 0,960 dan Claude AI dengan 0,955. Pembobotan kriteria terbukti berpengaruh signifikan terhadap hasil akhir perankingan. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.